Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast kami dengan tema Good Practice versus Bad Practice dalam mewujudkan Smart Governance. Bersama dengan saya, Nurmi, dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Maluku dan Papua. Dan sudah hadir 4 narasumber hebat dari instansi kehutanan juga di wilayah Maluku dan Papua. Hai semua, apa kabarnya? Halo Kanu, baik-baik. Senang sekali kita bisa berdiskusi hari ini. Kita akan bahas praktik baik dan praktik buruk dalam mewujudkan smart governance dari perspektif ASN di instansi masing-masing. Yuk, langsung saja kita mulai. Saya mulai dari Agit dulu, dari Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua, Seksi Wilayah 1 Manokwari. Halo Agit, bisa cerita salah satu good practice yang pernah diterapkan di tempatmu? Salah satu good practice yang kami jalankan dalam rangka meningkatkan upaya pengamanan hutan serta pelestarian tumbuhan dan satwa liar telah dilakukan koordinasi dengan Kesatuan Pengelola Hutan atau KPH dan Balai Konservasi Daya Alam atau BKSDA. Koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam pelaksanaan patroli lapangan, penegakan hukum, serta kegiatan perlindungan kawasan hutan dari berbagai ancaman dan gangguan. Wah, keren banget. Kalau di seksi wilayah 2 Ambon sendiri, bagaimana Rido? Baik, Ade Nurmi, di Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku Papua di seksi wilayah 2 sendiri, itu kami menerapkan kolaborasi yang kami lakukan pada saat kami melakukan patroli pengamanan hutan, gabungan bersama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Maluku atau BKSDA Maluku. Kemudian ada juga Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan juga Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara. Serta ada juga beberapa KPH yang turut berkolaborasi bersama dengan kami. Dan selain itu kami juga melakukan kerjasama antar instansi dalam permintaan data untuk perizinan berusaha untuk pengusahaan hutan atau PBPH kepada Balai Pengelolaan Hutan Lestari wilayah 14 Ambon dan juga batas data kawasan hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan di wilayah Ambon sebagai dasar dalam kegiatan pengawasan hutan. Saya yakin dengan praktek ini dapat memperkuat semangat kolaboratif dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di lapangan. Wah, luar biasa. Nah, kalau di Taman Nasional Manusela, bagaimana penerapan good practice-nya, Lydia? Nah, kalau kami di sini, kami biasanya menerapkan pendekatan partisipatif bersama dengan masyarakat sekitar kawasan. Masyarakat dilibatkan dalam patroli hutan, misalnya masyarakat Mitra Polhut, kemudian ada juga masyarakat peduli api. Dan kami sering ya dalam akhir tahun ini kami selalu melakukan edukasi lingkungan yang dilaksanakan di semua sekolah yang berada di sekitar kawasan, yang diutamakan desa-desa penyangga. Nah, ini membangun rasa memiliki dan menekan pelanggaran di kawasan taman. Tadi kita sudah dengar berbagai contoh good practice dari masing-masing instansi. Sekarang kita bahas lebih dalam ya, menurut teman-teman, apa kunci keberhasilan dari praktik-praktik baik tersebut? Baik, kalau menurut saya, kunci keberhasilannya adalah kepemimpinan yang visioner dan komunikasi yang efektif.
Pemimpin yang terbuka terhadap ide baru dan mendukung digitalisasi membuat pegawai berani berinovasi. Selain itu, koordinasi yang baik antar bidang mempercepat penyelesaian tugas. Setuju Agit. Tambahan dari saya, disiplin dan konsistensi ASN juga menjadi faktor penting. Sebagus apapun sistemnya, kalau kita tidak jalankan dengan komitmen dan rasa tanggung jawab, saya yakin hasilnya itu tidak akan maksimal. Dan nilai akuntabel dan kompeten itu juga sangat berperan di sini. Kalau di kami, kuncinya adalah kolaborasi dan kepercayaan dengan masyarakat. Masyarakat bukan hanya objek, tapi juga mitra kerja. Saat mereka dilibatkan dan merasa dihargai, pengawasan hutan menjadi Ya, benar. Ya, benar. Dan jangan lupa peran literasi digital ASN. Dengan memahami teknologi, kita bisa bekerja lebih cepat, transparan, efisien, dan sangat mendukung smart government. Nah, keren, keren, keren. Jadi, dari yang kalian sampaikan, kunci keberhasilan good practice ada pada komitmen pimpinan dan ASN, kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi digital, dan partisipasi masyarakat. Sekarang, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memperluas atau menularkan praktik baik ini ke unit lain? di Taman Nasional Manusela biasanya mengadakan coaching atau pendamping lintas seksi. Misalnya, staf dari satu seksi yang sudah berhasil menerapkan inovasi akan mendampingi seksi lain agar bisa meniru langkah-langkahnya. Sekali, jadi untuk memperluas good practice dibutuhkan wadah berbagi, panduan praktis, pendampingan, dan penghargaan. Dengan begitu, budaya kerja positif bisa tumbuh di seluruh instansi. Nah, Sobat ASN, setelah kita bahas berbagai good practice, sekarang kita beralih ke sisi yang lain, yaitu bad practice. Kadang dari kegagalan justru kita bisa belajar banyak. Saya mau tanya dulu ke Agit, menurutmu apa sih contoh bad practice yang masih sering terjadi di instansi kita? Ya, salah satu contohnya adalah koordinasi antar bagian yang belum efektif. Kadang pekerjaan berjalan sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi dan komunikasi yang baik. Akibatnya apa? Kegiatan tumpang tindih dan target tidak tercapai optimal. Menarik, kalau di Ambon, bagaimana pengalaman Kak Rido? Baik, kalau di Ambon sendiri, bad practice yang selain muncul itu adalah kurangnya pemanfaatan teknologi digital. Misalnya, masih ada ASN yang lebih nyaman dengan cara manual. Padahal sudah ada aplikasi seperti e-kinerja atau pelaporan online. Ini dapat membuat suatu pekerjaan itu dapat menjadi lambat dan tidak efisien. Saya setuju Kak Rido. Selain itu, bad practice juga bisa muncul karena resistensi terhadap perubahan. Ada pegawai yang enggan untuk belajar hal baru atau menganggap realisasi hanya menambah beban pekerjaan ya, padahal sebenarnya itu sangat membantu. Betul sekali. Tambahan dari saya, bad practice juga muncul karena kurangnya pemahaman tentang sistem merit. Kadang masih ada yang berpikir bahwa promosi jabatan itu berdasarkan kedekatan, bukan kinerja. Padahal sistem merit itu penting untuk menciptakan keadilan dan profesionalisme ASN. Baik, berarti banyak faktor ya. Kalau begitu, kita bahas satu persatu. Pertama, apa penyebab kegagalan dari praktik-praktik buruk tersebut? Menurut saya, penyebab utamanya adalah minimnya kesadaran terhadap perubahan budaya kinerja. Ada yang belum menyadari bahwa ASN ini harus bertransformasi menjadi smart ASN yang inovatif dan adaptif. Itu kurangnya dukungan, pelatihan, dan pembinaan berkelanjutan juga menjadi salah satu faktornya. Kalau ASN itu tidak diberikan ruang untuk belajar dan peningkatan kompetensi, saya yakin maka akan terjadi perubahan yang sangat sulit terjadi perubahan dalam satu instansi tersebut. Dan saya tambahkan satu hal lagi, yaitu kurangnya komunikasi dan monitoring dari pimpinan. Kadang arahan kebijakan sudah bagus, tapi tidak diikuti dengan pengawasan dan evaluasi yang konsisten.
Oke, lalu yang kedua, bagaimana cara mencegah agar bad practice ini tidak terulang lagi? Kuncinya adalah pembinaan dan keteladanan dari pimpinan. Kalau pimpinan menunjukkan sikap terbuka, disiplin, dan transparan, pegawai akan meniru hal yang sama. Saja meningkatkan literasi digital ASN. Dengan pemahaman teknologi yang baik, saya yakin bahwa ASN itu akan lebih siap beradaptasi dan mengurangi risiko kesalahan dalam sebuah pekerjaan. Bagus banget. Nah, terakhir, apa alternatif cara terbaik untuk menghindari bad practice ini ke depan? Kalau menurut saya, alternatif terbaik adalah membangun budaya kerja yang kolaboratif dan saling mendukung. Saling mendukung antar unit dengan kerja tim yang solid. Setiap potensi kesalahan bisa ditekan sejak awal. Saya tambahkan, perlu terapkan sistem reward dan punishment sistem yang adil. ASN yang berprestasi diberi apresiasi, sementara yang lalai diberi pembinaan. Dengan begitu, semua terdorong untuk berbuat lebih baik. Luar biasa. Jadi jelas bahwa bad practice ini bisa dihindari dengan membangun budaya kolaboratif, memperkuat literasi digital, menerapkan sistem merit yang adil, dan menumbuhkan integritas ASN. Kalau semua itu dijalankan, maka smart governance bukan hanya sekedar konsep, tapi benar-benar terwujud di instansi kita. Bagus sekali. Sekarang kalau dikaitkan dengan Smart ASN, bagaimana penerapannya menurut teman-teman? Kalau bagi saya, Smart ASN berarti ASN yang berpikir inovatif, bekerja keras, dan peka terhadap perubahan. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai berakhlak. Sebagai ASN di lapangan, saya berusaha menjadi pribadi profesional dan digital literate. Misalnya dalam pelaporan patroli, sekarang semua berbasis digital. Jadi lebih efisien dan transparan. Saya pun merasakan hal yang sama. Dengan meningkatkan literasi digital dan kemampuan komunikasi lintas sektor, saya bisa mendukung visi dan misi dari Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku Papua untuk mewujudkan tata kelola yang bersih dan responsif. Ya, luar biasa. Dari diskusi kita hari ini, bisa kita simpulkan bahwa good practice muncul dari komitmen, kolaborasi, adaptasi terhadap perubahan. Sedangkan bad practice timbul dari sikap stagnan dan ketidakmauan untuk berinovasi. Sebagai ASN, kita semua punya peran penting dalam mewujudkan smart governance yang transparan, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Terima kasih kepada narasumber Agit, Kak Rido, Lydia, dan Yusri atas pandangan hebatnya hingga hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam berakhlak dan bangga melayani bangsa.